Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kamu guys? Kita ketemu lagi di Sukses 40 bareng saya Denny Agung Riazi. Kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, terutama buat mendukung pemasaran usaha yang sudah kamu lakukan. Jadi ikutin sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba memberikan satu penjelasan untuk melakukan strategi marketing yang sudah kita susun. Itu ada beberapa tips. Yang pertama guys, yang memang saya sedikit mengusulkan untuk selalu konsisten dengan strategi yang sudah kita susun sendiri dan melakukan perencanaan guys. Ingat, konsisten is the key untuk melaksanakan perencanaan yang sudah kita susun. Perencanaan sendiri terkait dengan beberapa hal. Pertama, visi dari apa yang sudah kita pikirkan, bagaimana perusahaan kita akan seperti gimana pada posisi masa yang akan datang. Itu visi guys. Dan untuk melakukan visi itu sendiri, dilakukanlah kamu sedikitnya tim menganalisa guys. Yang mau saya sampaikan, untuk melakukan tim atas visi tersebut guys, kamu bisa melakukan konsep yang namanya SMART ya. Ingat SMART, spesifik, kamu melakukan tujuan dengan spesifik atau khusus apa yang mau kamu capai. M-nya measurable guys, artinya bisa terukur dengan kondisi kita sekarang. A-nya achievable guys, jadi penentuan misi itu harus achievable. Jadi kalau misalkan tidak achievable, itu namanya adalah halu guys, halusinasi. Oke. Artinya reliable guys. Maksud reliable ini, saat kita melakukan atau akan menggapai satu tujuan, itu harus reliable, artinya sesuai dengan apa yang kita miliki. T-nya timetable guys, jadi harus memiliki berapa lama sih yang bisa yang bisa melakukan pencapaian dari target perencanaan yang dilakukan guys. Yang kedua, ini yang agak sedikit banyak dilupakan oleh yang melakukan usaha atau melakukan dalam kondisi menyusun target market guys. Menyusun target market sendiri itu harus dilakukan karena ini namanya pemasaran guys. Jadi kita kan harus tahu juga produk kita dikenalkan kepada siapa. Nah, menyusun target market itu sendiri memudahkan kamu untuk melakukan pendekatan kepada konsumen guys. Sebenarnya ada satu konsep yang namanya funneling guys. Jadi ada 3 kategori nih, cold market, warm market, dan hot market. Jadi kalau cold, kamu susun target market sendiri, itu yang memang belum mengenal produk kita guys. Siapa aja orangnya, susun database-nya. Yang kedua, warm market, yang sudah kita kenal dan yang sudah mengenal kita tapi belum melakukan penjualan guys. Untuk agak sedikit dikhusus ke bawah, itu ada hot market, jadi market yang memang sudah membeli atau membeli ulang target dari produk kita itu sendiri guys. Nah, itu menyusun target market. Nah, dalam kondisinya penentuan target market sendiri, saya biasanya melakukan survei dulu sama yang namanya Google Trend guys. Jadi kamu bisa tik di dalam laptop kamu, di dalam smartphone kamu,
Google Trend untuk melihat lokasi mana sih yang memang memerlukan produk kita, guys. Di sana bisa kelihatan nih. Kalau misalkan kita di Indonesia itu Sumatera berapa persen sih yang mencari, Pulau Jawa berapa persen, Kalimantan berapa, Sulawesi berapa. Itu lokasi yang harus kita lihat, guys. Yang kedua, kita melakukan pemasaran. Perhatiin demografi, guys. Kalau demografi itu ya, simpelnya kayak gini, kita harus menentukan usia yang mau kita capai itu marketnya di usia berapa. Satu, tingkatan usia. Yang kedua, daya beli mereka, guys. Jadi kita kan harus tahu juga, misalkan produk kita harganya 50.000 nih, nggak mungkin juga kita menyisir market yang kapasitas belinya cuma 25, jadi harus 50.000. Jadi daya beli masyarakat harus kamu susun juga, guys. Itu sebagai demografi yang memang bisa mendukung strategi pemasaran kamu. Yang ketiga itu adalah jenis kelamin pria dan wanita, guys. Karena terkait apalagi dengan usaha yang memang saya jalankan, OJ Store, itu akan melihat juga kayak warna, desain yang harus disusun dan diperoleh market yang bisa kita jual tuh siapa sih orang-orangnya. Jadi jenis kelamin, daya beli, sama usia. Yang terakhir itu tingkat pendidikan, guys, yang memang harus kamu tahu juga. Nah, keempat hal yang tadi disebutkan itu target market terutama harus melakukan berdasarkan survei atau kita melakukan market yang memang kita kuasai, misalkan di daerah kita sendiri. Yang ketiga, menyusun biaya anggaran yang memang cukup akurat, guys. Biaya anggaran buat apa sih? Ya memang pertama kita tahu sendiri ya, kayak semacam kita jualan, kita melakukan seperti ini, itu kan ada biaya. Pertama, biaya marketing, terutama harus menyediakan untuk biaya kayak semacam kuota yang memang kita harus keluarkan. Yang kedua, biaya marketing, kalau misalkan kita mau kemana-mana juga mengunjungi market di mana, otomatis ada biaya yang harus keluar. Terus biaya iklan, promosi itu juga harus diperhitungkan, guys. Itu menyusun anggaran dengan tepat. Dan memang yang keempat, kalau kita lihat kecenderungan sekarang, kita melakukan pemasaran harus mayoritas diperbanyak di online, guys. Pemasaran online sendiri itu harus punya website. Kalaupun misalkan belum ada beberapa website yang memang sifatnya gratis dan bisa kamu kerjakan dan kamu lakukan untuk usaha yang sedang kamu kerjakan. Kedua, pemasaran online itu bisa melalui media sosial kamu. Kalau misalkan kamu punya Facebook, Instagram, YouTube seperti ini, bisa kamu kerjakan untuk pemasaran online dari produk yang kamu tawarkan, guys. Selanjutnya ada customer relationship management. Maksudnya gini, kalau sudah ada konsumen yang memang membeli atau repeat buying, layaknya kamu semua harus punya yang namanya customer relationship management CRM. Jadi masukin juga misalkan nomor mereka, nomor konsumen ke dalam WA kita. Oh ya, untuk sekarang WA kan ada dua ya, ada WA personal dan WA bisnis. Bisa kamu mendownload WA bisnis dan masukin konsumen-konsumen di dalam WA bisnis kamu. Dan untuk salah satu bentuk CRM sendiri yang tadi yang barusan saya sebutkan, itu dilakukan misalkan nanya, kalaupun misalkan ada produk baru yang kamu keluarkan, silakan untuk memberitahu mereka melalui WA-nya sendiri.
Nah, itu ada yang namanya customer relationship management yang harus kamu kerjakan untuk melakukan strategi marketing yang baik, guys. Baik, segitu dulu yang saya sampaikan, beberapa tips untuk usaha kamu, untuk pemasaran kamu. Terima kasih sudah menonton di Sukses 40. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.